Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan penerapan algoritma support vector machine atau SVM untuk memprediksi penyakit diabetes. Dengan saya Aji Suatmaji. Dengan saya Narata Mariski. Dengan saya Anita Delia. Dengan saya Maria Susia Marneberet. Latar belakang, diabetes merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa atau gula darah yang lebih tinggi dari kadar normal yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin atau gangguan efek biologis. Diabetes dapat menyebabkan komplikasi di bagian tubuh dan secara keseluruhan dapat meningkatkan risiko kematian dini. Permasalahan, penyakit diabetes masih menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan sulit karena penyakit ini seringkali tidak disadari. Salah satu cara mengatasi penyakit diabetes adalah dengan memanfaatkan algoritma support vector machine atau SVM. Data science. Data science adalah satu ilmu terapan yang khusus mempelajari pengolahan data menggunakan metode proses algoritma dan sistem ilmiah untuk menghasilkan informasi dan wawasan dari data tersebut. Ilmu ini terkait dengan big data, data mining, dan machine learning. Support vector machine atau SVM. Support vector machine atau SVM merupakan sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linear di dalam sebuah fitur yang memiliki dimensi tinggi dan dilatih menggunakan teori optimasi. Metode SVM juga merupakan metode baru jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Support vector machine merupakan algoritma berbasis supervised learning yang dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. Pengumpulan data. Pada proses ini dataset yang dipakai diambil dari Kaggle.com. Dataset yang dipakai dalam riset ini ialah Prima Indians Diabetes Database. Dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Diagnostics and Kidney Diabetes untuk memprediksi apakah pasien mengidap diabetes atau tidak. Data ini berisi informasi pasien yang berumur di atas 21 tahun saja. Analisa variabel data. Tahap ini dilakukan penganalisan variabel data yang dibutuhkan. Data ini terdiri dari 9 atribut. Terdiri dari satu variabel dependen, yaitu outcome sebagai nilai akhirnya yang diprediksikan, dan 8 atribut sebagai variabel independen yang mempengaruhi penyakit diabetes. Atribut dataset. Dataset ini memiliki satu kelas yang terdiri dari 500 intens pasien diabetes dan 268 intens bukan pasien diabetes dengan perbandingan presentase intens pasien diabetes sebesar 65,1% dan presentase intens bukan pasien diabetes sebesar 34,9%. Kelas pasien dilambangkan dengan angka 1 dan kelas bukan pasien diabetes dilambangkan sebagai angka 0. Perbandingan presentase kelas pasien diabetes dengan kelas bukan pasien. Missing value. Sebelum data digunakan untuk melatih model, perlu adanya penyesuaian pada data terlebih dahulu agar tidak berdampak buruk pada kinerja sebuah model. Preprocessing yang akan dilakukan terhadap nilai data yang hilang karena dataset bisa saja memuat data yang tidak lengkap terjadi ketika tidak ada nilai data yang disimpan untuk variabel dalam suatu pengamatan. Missing value merupakan hal yang biasa terjadi dan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut. Statistik data. Setelah preprocessing dilakukan dengan mencari data yang hilang, selanjutnya statistik dataset. Berikut adalah histogram dari masing-masing fitur. Pada gambar di bawah menggambarkan kolom glukos dan BMI mempunyai distribusi mendekati normal dan fitur lain sangat condong ke ujung kiri distribusi. Pembagian data.
Pada tahap ini dilakukan pembagian dataset menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih algoritma dalam pembentukan sebuah model, sedangkan data testing digunakan untuk mengukur kinerja dari model yang didapatkan dari data training. Analisis hasil prediksi. Setelah melakukan tahap tersebut, kali ini kita akan melakukan analisis hasil program prediksi diabetes dengan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM. Pada gambar ini adalah analisis prediksi menggunakan alur dalam melakukan prediksi diabetes. Selanjutnya demo website. Di sini kita mengimplementasikan dataset tersebut dalam website. Kita memiliki submenu yaitu Home, Data Visualization, dan Prediksi. Pada Home ini kita melihat dataset yang tertera di sini, diabetes prediction. Untuk atribut setnya itu pregnancy merupakan jumlah kehamilan, glucose merupakan kadar gula, blood pressure, tekanan darah pasien, skin thickness, ketebalan kulit pasien, insulin, BMI, diabetes yang diriwayatkan oleh keluarga, age dan usia, age dan outcome. Outcome ini terdiri dari 0 dan 1. 0 itu berarti tidak terkena diabetes, sedangkan 1 itu terkena diabetes. Selanjutnya pada data visualization di submenu website ini kita dapat memilih fitur untuk melihat histogramnya. Kita bisa melihat BMI, di sini dapat terlihat untuk outcome dari 1 yang bernilai terkena diabetes, sedangkan 0 di sini dapat dilihat untuk outcome 1 yang terkena diabetes, sedangkan 0 itu yang tidak terkena diabetes. Dapat dilihat fitur histogramnya. Selanjutnya kita dapat melihat scatter plotnya. Kita dapat memilih blood pressure dan glucose. Di sini dapat dilihat scatter plotnya. Untuk sebaran plotnya itu yang paling besar ialah untuk yang tidak terkena diabetes. Selanjutnya submenu prediction. Kita dapat memasukkan data-data untuk memprediksinya. Untuk jumlah kehamilan kita contohnya masuk ke 3 saja. Kadar gula gulanya 148, tekanan darahnya 72, ketebalan kulitnya 35, BMI-nya kita masukin 33,6. Untuk resiko genetiknya kita masukin saja presentase 0,627, sedangkan untuk umur kita masuki 50 tahun. Selanjutnya kita tekan predict dan akan menampilkan output dari pasien tidak terkena diabetes. Selanjutnya kesimpulan, penelitian ini memberikan gambaran tentang penggunaan teknologi machine learning tentang kesehatan untuk memprediksi penyakit diabetes berdasarkan data yang sudah dikumpulkan. Penelitian ini sukses mengimplementasikan support vector machine learning dalam memprediksi penyakit diabetes dengan tingkat akurasi yang baik. Diabetes merupakan penyakit dengan angka kematian yang cukup tinggi. Dengan demikian diharapkan penelitian ini menjadi acuan untuk pengobatan penderita diabetes. Ya, sekian
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.